Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nurjana dengan NIM 19070538. Saya salah satu mahasiswi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Di sini, saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan pada semester 6, di mana dosen pengampunya itu Pak Zakirul Fahmi. Di sini, saya akan menjelaskan tutorial membuat perceptron sederhana, di mana perceptron adalah salah satu metode jaringan saraf tiruan atau JST sederhana yang menggunakan algoritma training untuk melakukan klasifikasi secara linear. Selanjutnya saja kita ke tutorialnya. Lanjut saja, untuk membuat tutorial mengenai perceptron sederhana ini kita gunakan Excel. Kita buka Excelnya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan tugas dari Pak Zakirul, yaitu soal untuk NIM genap. Dia ada dua pilihan, NIM genap dan NIM ganjil. Dilihat dari ujung NIM kita. Nah, di sini soalnya itu PT Golian memiliki data histori 5 perjalanan pengantaran penumpang motor. Menggunakan data yang sudah ada tersebut, PT Golian ingin melihat pola kira-kira perjalanan kemana yang akan memberikan profit dan yang mana yang tidak, jika dilihat dari dua variabel data. Jika PT Golian menerima satu rute pengantaran yang baru, maka apakah prediksi bahwa perjalanan tersebut nanti akan profit atau tidak? Nah, di sini terdapat tabel perjalanan kemana, jaraknya, bayarannya, dan juga statusnya. Kemudian untuk yang ini kan masih tanda tanya. Pertanyaannya, apakah perjalanan ke Lampagu dengan jarak 2,2 dengan bayaran 0,4 berpotensi profit atau tidak? Jika iya, maka PT Golian akan membuka jalur baru ke arah Lampagu. Jika tidak, maka PT Golian tidak akan mengantarkan penumpang ke Lampagu karena tidak akan profit. Nah, kemudian di poin A, kita ubah semua data menjadi skala angka kategorik, terutama yang Y. Nah, ini X1, X2 ini tadi jarak, yang X1 ini jarak, yang X2 ini bayaran. Y ini statusnya itu profit atau tidak profit, kita ganti menjadi 1 dan 0 gitu. Yang ini tetap nilainya. Nah, kita memiliki dua variabel prediktor, yaitu X1 dan X2, serta kita memiliki satu variabel target, yaitu Y. Nah, kemudian di poin B, inisialisasi nilai bobot atau W. Karena kita memiliki dua variabel prediktor, maka kita pun memiliki dua nilai bobot Y. Nilai bobot W akan berubah-berubah nantinya. Oleh karena itu, sekarang kita hanya memiliki nilai W1 dan W2 awal. Ini W1 awal dan W2 awal. Lanjut ke poin C. Inisialisasi nilai learning rate. Rate atau ETO ya, eta simbol ini dibaca eta. Nilai learning rate berkisar antara 0 sampai 1. Nah, di poin D, inisiasi nilai threshold atau Z, tapi ini dibilang bukan Z sih. Nah, kita juga memerlukan nilai threshold, yaitu sebuah nilai batas yang akan menentukan apakah bilangan yang kita prediksi akan masuk ke nilai 1 atau 0. Nah, masuk ke poin E, memulai inisialisasi nilai W, eta, dan threshold. Ini kan. Nah, ini nilai W1 awalnya min 0,5, W2 awalnya 2,1. Nilai
A-nya 1,5, thresholdnya 0. B ini dia artinya tuh bias. Nah, biasnya itu -1. Kemudian poin F untuk menghitung V. Rumusnya itu W1 awal yang tadi nih. Nih W1 ini. Nih. Untuk cari nilai V. W1 awal dikali X1. Nih. Dikali X1 ditambah W2 awal, ini nilainya, dikali X2. Ini dia nih untuk mencari nilai V-nya nih. Nih kan. Nah, terus kita dapat nilainya itu 0,03. Kemudian di poin G, menghitung nilai Y aksen dengan menggunakan fungsi aktivasi atau activation function. Di sini kita akan menghitung luaran Y aksen atau fungsi aktivasi. Rumus luarannya itu jika nilai V lebih kecil dari threshold, maka Y aksennya 0. Jika tidak, maka Y aksennya itu 1. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung error. Kita juga akan menghitung nilai W baru. Rumus nilai W barunya itu W lama. Nih W baru ini rumusnya itu W lama ditambah threshold dikali error dan dikali X1. Maka kita dapat nilai W1 barunya tuh kayak gini. Nah, kita juga menghitung nilai delta W. Nilai delta W ini rumusnya itu W baru dikurang W lama. Kemudian ini di iterasi pertama kan nilai X1 nya itu kan udah ada, nilai X1 nya udah ada, X2 nya udah ada, nilai V tadi yang udah kita cari kan dengan rumus W1 awal dikali X1 ditambah W2 awal dikali X2 ditambah nilai bias. Nah, jadi dapatkan nilai ini. Kemudian kita mencari ke sampingnya nilai Y aksen. Nih, nilai Y aksennya dengan rumus yang tadi udah kita sebutkan. Nah, kita dapat nilai Y aksennya itu 1. Nilai Y ini kita dapat dari yang tabel atas tadi, yang dia profit atau tidak profit. Jadi ini memang kayak gini. Nah, terus kita cari nilai error. Dimana nilai error itu Y dikurang Y aksen. Dah, jadi kita dapat nilainya itu 0. Dah, ini W1 baru yang dengan rumus yang tadi. Habis itu nilai W2 sama, cuman kita pakai yang X2 sama W2 awal. Ini delta baru dikurang W awal gitu. Ini juga tapi yang di W2 barunya. Nah, terus yang kan itu masih yang baris pertama kan. Nah, baris kedua juga gitu rumusnya. Cuman W1 barunya itu udah berubah ke tabel yang di iterasi ini. Ini dia jadinya kan. Jadi W1 baru dikali X1 ditambah W2 baru dikali ini kan, ditambah nilai bias. Nah, habis itu kalau misalnya kita juga bisa gunakan simbol dolar untuk kolom dan baris agar kita bisa mengotomatis biar proses perhitungannya itu langsung setiap sel gitu kan. Nah, di sini kan biar nggak terubah, jadi nilai biasnya itu bisa kita taruh dolar gitu. Nah, jadi bisa kita langsung drag dia nih di sini. Nah, nilai errornya ini nih, nilai error yang ini kan dia harus 0, cuman kan ini masih ada -1. Nah, itu nggak bisa, jadi kita harus melakukan iterasi berulang kali hingga semua errornya itu bernilai 0.
itu lanjut ke iterasi kedua dengan X1 dengan X1 dan X2 nya itu nilainya yang sama kayak tadi. Nah, yang ini tadi kan yang ini kan kita terang sampai sini. Nah, untuk iterasi keduanya nggak boleh kita terang, kita buat otomatis lagi dengan rumus yang awal tadi dibilang W1 awal dikali X1 ditambah W2 awal dikali X2 ditambah bias. Nah, ini kan, maka dia dapat nilainya itu min 11,01. Nah, ini Y actionnya juga gitu dengan rumus yang tadi kan, V kan sama dengan if V lebih kecil dari threshold titik koma 0,1. Di thresholdnya ini kita taruh dolar, jadi biar dia nggak pas kita drag itu udah nggak berubah lagi, nggak pindah-pindah ya kan. Nih Y ini kan memang tetap yang tadi yang dia profit atau tidak profit kan, profit gitu kan. Nah, nilai error rumus yang tadi tuh nih V dikurang Y dikurang Y action tuh untuk nilai error. Anda nih W2 baru nilainya delta W2. Terus di iterasi kedua ini kan ini masih ada errornya itu nggak 0 semua tuh, dia masih ada 1 nih, masih ada min 1. Nah, jadi kita lanjut ke iterasi ketiga nih. Iterasi ketiga kita gunain terus di sini kan saya gunain 4 iterasi terus kan. Pas udah di drag itu saya langsung drag sampai ke bawah nih, drag sampai ke bawah terus. Memang karena jangan lupa dikuncinya yang untuk nilai bias tuh kita kunci pakai nilai dolar, nilai threshold, nilai eta-nya juga gitu. Jadi nilai 1 ini kesimpulannya tidak profit. Data yang kita prediksi ini yang untuk perjalanan itu dia tidak profit. Nah, adapun pertanyaan dari latihan ini, soal ini, berapa kali iterasi yang dibutuhkan untuk memprediksi data kita ini? Nah, di sini kan tadi seperti yang saya jelaskan, saya melakukannya 4 kali iterasi. Kemudian, berapa nilai V dari data yang Anda prediksi? Nah, nih nilai V tadinya tuh ini kan nilai V. Ini nilainya 5,28. Nih, dari data yang sudah saya prediksi saya mendapatkan nilai V yaitu 5,28. Berapa nilai W1 terakhir dan W2 terakhir? Ini dia nih. Ini W1 terakhir, ini W2 terakhir. Nah, di W1 terakhir nih pada kasus percobaan ini saya mendapat nilai 3,4. Dan untuk nilai W2 terakhirnya itu saya bernilai min 3. Nah, berapa nilai bias? Nilai bias tadi itu min 1 yang di atas tadi. Nah, jadi kesimpulan dari hasil prediksi ini untuk melakukan prediksi apakah perjalanan ke Lampagu dengan jarak 2,2 dan dengan bayaran 0,4 itu berpotensi profit atau tidak, kita lihat dari ini tadi kan. Karena kan jika iya maka PT Golian akan membuka jalur ke arah Lampagu, dan jika tidak maka PT Golian tidak akan mengantarkan penumpang ke Lampagu. Maka dari itu dapat kita lihat dari beberapa iterasi yang sudah dilakukan dan telah mendapatkan hasil yaitu tidak profit, maka PT Golian tidak akan membuka jalur baru tersebut karena dia tidak profit. Jadi dia nggak bakal buka jalur baru untuk Lampagu, ini dia nggak buka. Nah, dari perkalian W1 dikali X1 W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah bias, kita akan mendapatkan rumusnya, yaitu nilainya itu dan nih W1 tadi W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah bias sama dengan W1 tadi nilainya 3,4 dikali
dikali X1. X1 nya memang kita taruh X1, bukan kita taruh nilai gitu. Ditambah W2 nya min 3 dikali X2 ditambah nilai bias tadi min 1. Jadi dapat hasilnya itu nih min 3 X1 min 3 3,X1 dikurang 3X2 dikurang 1, sehingga rumus model algoritma untuk memprediksi barang tidak profit ini, perjalanan tidak profit ini adalah rumusnya itu nih 3,4X1 dikurang 3,2X1. Bagaimana gambar visualisasi dari model algoritma tersebut? Nih gambarnya. Di nilai biasnya itu dia min 1. Di X1 nya ini dia 3,4, di X2 nya ini dia min 3. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah melihat video ini sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.